My Rival is My Love. Episode 27. Tepat setelah ketemu dengan mantannya Kenzie yang bernama Lily itu, diam-diam gue pergi ke rumah Tony buat main PS. Perlu diingat, gue pergi ke sana bukan buat bersenang-senang, melainkan gue mau nenangin pikiran gue yang lagi kacau gara-gara si Kenzie. Dia kok seenaknya bilang gue ini pacarnya. Apa dia nggak mikirin perasaan gue? Gue nggak lupa. Dia sering bilang kalau gak suka gue karena gue ini bodoh. Gol, gue menang lagi. Seru gue yang memenangkan pertandingan game Eva bersama Tony dan Yanto. Karena menang, gue berhak dapetin duit taruhannya. Lalu ketika lagi ngitungin duit, si Tony dan Yanto nanya, "Bro, tumben lo kesini, lo lagi ada masalah ya?" Tanya Tony. "Oh, gue yakin lo lagi berantem sama si Kenzie." Timpal si Yanto yang duduk di belakang gue nambahin, "Udahlah, kalian gak perlu tahu, gue cuma mau bersenang-senang bareng kalian." Sahutku menjawab pertanyaan mereka. Gue gak bisa bilang ke mereka kalau gue abis dijadiin pacar sama Kenzie. Mereka bisa kaget kalau gue ngomong begitu. Dan tak lama kita lanjutin lagi main game Vivanya. Dan sekitar 30 menitan ibunya Tony datang buat nyuruh gue pulang. Tapi dia ngomongnya lewat Tony. "Gah, emak gue nyuruh lo pulang. Lo pulang di sana," suruh si Tony ketika gue lagi fokus lawan Yanto. "Ih, lo ngusir gue, Ton." Gue protes. "Bukan ngusir, tapi lo itu mesti sadar diri. Lo itu sekarang cewek. Cewek macam apa yang kelayapan ke rumah cowok malam-malam begini?" Jelas Tony yang jeti nasehatin gue. Yang dibilang Tony itu bener, bro. Lo itu udah gak bisa bebas kelayapan kayak dulu lagi. Timpal Yanto yang benerin kata-kata Tony. Emang bener sih yang dibilang mereka. Gue ini sekarang cewek. Ibunya Tony aja kaget pas tahu gue ini sekarang cewek. Kayaknya ibunya Tony nyuruh gue pulang karena dia khawatir diomongin orang gara-gara anaknya disamperin cewek imut kayak gue. "Iya, tar gue pulang. Tapi abis ini selesai ya," kata gue yang minta nyelesain gamenya. Dan setelah berpikir akhirnya mereka mengiyakan permintaan gue. Gue tahu mereka itu sebenarnya cuma takut aja kalau gue menang lagi. Lagi fokus-fokusnya ngelawan Yanto, si Tony nanya-nanya ke gue tentang Kenzie. "Gah, gue tahu ayah lo itu sahabatan sama orang tua Kenzie. Lo seneng gak sih tinggal serumah sama dia?" "Apa sih, Ton? Gak penting banget nanya begituan ke gue," sahut gue yang gak mau bicarain tentang Kenzie. "Ya elah, gak usah sewot gitu. Gue cuma nanya, lo ada masalah ya sama dia?" Tebak Tony nanya. "Gak ada," jawab gue dengan ekspresi muka terkejut. Gue gak nyangka dia kopeka sekali nebak masalah gue. Tapi gue gak bisa bilang ke dia kalau gue abis dijadiin pacar sama Kenzie. Dia sama Yanto pasti bakalan kaget kalau tahu gue dijadiin pacar sama Kenzie. Mereka kan tahu sebenci apa dulu gue sama Kenzie. Dan gara-gara itu konsentrasi gue terganggu. Akibatnya si Yanto bisa cetak gol ke tim gue. "Kan, Jeti ngegolin tuh si Yanto. Gara-gara lu sih tonanya mulu," kata gue menghardik Tony. Tony nyengir setelahnya ngejawab, "Ya elah, baru satu-satu gak? Lo tinggal cetak gol lagi." Dan sesaat setelahnya, gue berhasil cetak gol dan bahkan berhasil menang dari Yanto. Dan di pertandingan terakhir, ketika melawan Tony, dia nanya lagi, "Gah, kira-kira si Kenzie itu suka gak main game beginian?" Jangan bodoh, si Kenzie itu di rumah kerjanya cuma tidur, boro-boro main. Bersenang-senang kayak kita aja dia gak pernah. Gue yakin dia tuh gak bisa main game, orang PS aja dia gak punya, jawab gue yang jeti ngejelekin Kenzie. Dan tiba-tiba aja gue dengar suaranya tepat di belakang gue. "Oh, Jeti, gini kelakuan lo di belakang gue." Gue langsung noleh ke belakang ketika mendengar suaranya. Dan setelahnya gue nyengir, "Hehe, lo kok kesini, Ken?" "Pulang," bentak si Kenzie yang narik badan gue buat bangun. "Iya, Ken, tapi jangan tarik-tarik gue." Gue melawan dan akhirnya bisa melepaskan diri dari cengkeramannya. "Lo itu benar-benar merepotkan. Gara-gara lo yang pergi gak pamit, si mama ngomel-ngomel nyuruh nyariin lo," hardik Kenzie. Dia nampaknya kesel banget. "Iya, maaf, Ken. Ayo pulang," suruhnya yang coba narik gue lagi. "Gak mau, Ken," tolak gue yang nahan tarikannya. "Apa lo bilang gak mau? Lo sadar gak sih ini udah jam berapa?" seru Kenzie yang bertanya. Gue segera meriksa jam tangan gue dan lalu jawab, "Baru jam 9, Ken." Gue gak mau tahu. "Pokoknya lo mesti pulang sekarang." Dia tetap maksa. "Iya, gue bakalan pulang. Tapi sekali ini aja, biarin gue nyelesain gamenya," pintaku memohon. Dan tanpa kuduga si Kenzie ngebolehin gue buat nyelesain gamenya. Gue langsung duduk lagi madep ke TV. Lalu lagi seneng-senengnya pegang stick PS. Gue terkejut melihatnya duduk di sebelah gue.
Kenzie, apa yang lo lakukan? Gue nanya karena kaget. Lo bilang gue nggak bisa kan main beginian. Gue tunjukin. Lo itu gak akan pernah bisa ngalahin gue. Anjir. Ternyata dia tersinggung sama kata-kata gue tadi. Oke. Tapi lo jangan nyesel ya kalau kalah dari gue. Suruh gue. Dasar bodoh. Harusnya gue bilang gitu. Dan dimulailah rivalitas antara kita berdua. Tapi kali ini di sebuah media game FIFA. Gue dengan tim Real Madrid akan menghadapi Kenzie yang menggunakan tim bekasnya Tony Manchester United. Dan selang beberapa saat kemudian, tim gue mencetak gol pembuka. Gol! Gue langsung ngelirik Kenzie buat ngejek. Jadi cuma segitu kemampuan lo, Ken. Haha, Kenzie tetap tenang. Kayaknya provokasi gue nggak berhasil ke dia. Dia tetap santai aja mesti gue ledek. Dasar bodoh. Waktu pertandingannya masih lama. Jangan terlalu percaya diri begitu. Ah, bodoh. Yang penting gue masih unggul. Sahut gue. Dan babak pertama pun selesai dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim gue. Dan sebelum dimulai babak kedua, Kenzie ngasih sebuah penawaran ke gue. Oh Neng, biar seru. Gimana kalau kita bertaruh? Dia nantangin gue. Gue tertawa terbahak-bahak mendengar ajakannya. Apa dia sadar? Timnya itu ketinggalan 1 gol dari gue. Dengan pedenya dia nantangin gue. Ken, lo yakin mau nantang gue? Gue udah ngegolin 1 tuh. Kalau lo menang uang jajan gue selama seminggu buat lo. Mendengar kata uang, tanpa pikir panjang gue langsung menyetujui taruhannya. Deal, kata gue yang langsung jabat tangan dia. Selang itu kita kembali melanjutkan pertandingan di babak kedua. Gue yakin, kali ini pasti bakalan ngalahin si Kenzie. Batin gue ngeremehin. Dan ketika babak kedua telah dimulai, tepatnya 2 menit setelah kick off, si Kenzie berhasil menyamakan kedudukan. Hehe, lihat kan pertahanan lo itu gampang banget ditembus. Lirik Kenzie tersenyum setelah berhasil menyamakan skor. Apaan sih? Baru juga draw, lihat aja. Gue pasti bakalan ngegolin. Kata gue pede, kita lihat aja. Siapa yang bakalan nangis? Balas Kenzie optimis. Benar saja. Selang beberapa menit kemudian Kenzie kembali mencetak gol yang membuatnya unggul. Seketika gue jadi panik karena sekarang gue ada di posisi yang tertinggal. Dan ketika unggul, Kenzie tak henti-hentinya ngeledek gue. Tak cuma si Kenzie sih. Bahkan si Tony dan Yanto ketawa melihat gue yang di posisi kalah. Kayaknya mereka seneng banget lihat gue yang dikalahin Kenzie. Cuma segitu aja kemampuan lo, dasar oneng. Haha, ledek Kenzie cengengesan. Mendengar ejekannya, gue cuma bisa diem aja sambil fokus mikirin gimana caranya bisa ngegolin ke gawangnya. Dan gue makin lemes kala Kenzie kembali mencetak gol. Bahkan dia berhasil memborong 3 gol. Dan pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim Kenzie dengan skor 5-1. Udah puas kan lo? Sekarang kita pulang. Seru Kenzie ketika memenangkan pertandingan game. Dan setelahnya dia langsung narik gue lagi buat balik. Kenzie itu kasar banget pelakuin gue. Dia tega banget narik gue sampai keluar rumahnya Tony. Ken, tunggu bentar napa? Suruhku yang langsung dilepas sama dia. Apalagi si Oning. Tunggu bentar ya. Duit kemenangan gue ketinggalan. Gue coba masuk lagi akan tetapi Kenzie nahan gue. Gak boleh. Lo kan udah janji akan langsung pulang. Sahut Kenzie ngelarang. Tapi Ken, itu duit gue. Udahlah lupain aja. Itu cuma duit haram. Kak Ken, duit ya duit. Kata gue kekeh mau ambil. Lo itu bisa dibilangin gak sih? Kalau gue bilang lupain ya lupain. Kalau lo seperti itu terus gue akan pastiin lo bakalan keluar dari rumah gue. Bentak Kenzie yang mengancam. Hah, iya Ken, kita pulang. Karena ancamannya itu, gue terpaksa merelakan duit kemenangan gue yang udah gue kumpulin dari tadi. Dan malam itu ketika di perjalanan pulang, gue nggak sengaja lihat tukang jagung bakar. Gue jadi pengen. Dan saat itu juga gue nyuruh Kenzie buat berhenti. Kenzie, berhenti. Gue nepuk-nepuk bahunya biar berhenti. Apa sih Oning? Berhenti Ken. Dan Kenzie langsung memberhentikan motornya ke pinggir jalan. Kenzie menoleh ke belakang buat nanya ke gue. Ngapain lo nyuruh gue berhenti? Sementara itu, gue nunjuk tangan gue ke seberang jalan buat ngasih tahu dia. Ken, gue mau itu. Apa sih? Jagung bakar Ken. Kita beli dulu ya. Ajakku ke dia. Enggak. Kita langsung pulang aja. Gue ogah dengerin ceramah mama. Kalau gue telat ngebawa lo pulang. Tolaknya. Meskipun mendapat penolakan darinya, gue tetap berusaha ngebujuk dia biar mau. Please Ken, lo tenang aja. Gue jamin mama gak bakalan ngomelin lo. Ntar gue bilang deh ke mama. Ya Ken ya. Pegangan, akhirnya bujukan gue berhasil. Dan Kenzie langsung memutar balik motornya ke tempat penjual jagung. Dan sampai sana, kita langsung pesen 2 jagung ke abangnya. Dan sebelum jagungnya matang,
Gue kirim pesan dulu ke mama biar dia gak khawatir. Untungnya mama Widya tuh pengertian banget sama gue. Jadi selama gue udah izin ke dia, mau pulang jam berapapun gak masalah, yang penting sih mama tahu kalau gue keluarnya sama Kenzi. Tak lama, jagung yang kita pesan udah matang. Dan setelah membayarnya, kita langsung nyari tempat duduk buat memakan jagung bakarnya. Suasana malam ini dingin abis hujan. Memang cocoknya makan jagung bakar. Haha, di tengah acara makan jagung, gue ingat Kenzi kan abis jadiin gue pacarnya. Gue mau tahu apa maksud dia ngomong begitu di depan mantannya. Dan lalu siapa mantannya itu? Kenapa Kenzi kelihatan yang gak suka? Ken, lo kenapa bilang ke mantan lo kalau gue ini pacar lo? Tanya gue sambil ngunyah jagung. Sementara Kenzi yang duduk di motor terlihat sedang menelan jagung bakarnya. Tak lama setelah itu baru dia jawab. Kenapa? Tentu aja biar dipergi. Lo ngarep banget ya jadi pacar gue. Dih, najis banget. Gue gak akan pernah mau jadi pacar lo, Ken. Tolak gue yang dituduhnya. Lo jujur aja, lo suka kan sama gue? Kenzi nanya lagi tentang perasaan gue. Gue menggeleng coba membantahnya. Enggak, Ken. Terus kenapa ketika gue kenalin lo sebagai pacar ke Lily lo kelihatan seneng banget? Tuduhnya. Dih, ngarang aja lo. Siapa yang seneng? Elu, Oneng. Gara-gara tuduhnya, gue langsung berdiri gegara kesal. Udahlah, Ken. Gue males ngomong sama lo. Ayo kita pulang aja. Heh, tapi jagung lo belum habis. Tunjuk Kenzi. Biarin. Gue udah kenyang. Ketusku. Oke. Tapi jangan cemberut gitu mukanya. Gue enak lihat muka lo yang kayak gitu. Sebelum pulang, Kenzi nyuruh gue membuang bekas jagungnya ke bak sampah. Dan setelahnya baru kita pulang ke rumah. Ken, sebenarnya Lily itu siapa sih? Tanyaku ketika sampai di rumah. Dasar bodoh. Perlu berapa kali gue bilang, dia itu cuma masa lalu gue. Jelas Kenzi yang nampak kesal. Gimana gak kesal? Sepanjang perjalanan tadi gue tak henti-hentinya bertanya. Kenzi terus berjalan menuju pintu. Sementara gue terus ngoceh sambil jalan di belakangnya. Iya Ken, gue tahu. Tapi hubungan kalian itu kayak gimana? Dan kenapa kalian bisa putus? Dan tiba-tiba aja Kenzi berhenti mendadak. Saat itu juga gue langsung nabrak punggungnya. Dan setelah gue tabrak, dia langsung noleh ke belakang. Oneng, lo beneran mau tahu? Tanya Kenzi yang gue balas anggukan. Kalau gitu habis ini bikinin kue mie goreng dan bawa ke kamar lo. Suruhnya. Lo kan abis makan jagung bakar, Ken. Protesku yang tak didengarnya. Dia malah nyelonong masuk gitu aja ninggalin gue. Dan selang itu gue nyusulin dia masuk. Karena masih penasaran, gue akhirnya mau aja bikinin mie goreng buat si Kenzi. Jujur gue belum tenang kalau belum tahu kenapa Kenzi pengen menjauh dari Lily. Dan setelah 5 menit memasak, gue segera anterin mie gorengnya ke kamar gue. Ini Ken, kata gue yang naruh mie-nya di meja belajar gue. Heh, lo niat banget ya bikinin gue mie? Serunya yang duduk di depan meja. Udahlah gak usah cerewet. Makan aja tuh mie-nya. Abis itu ceritain ya permasalahan lo sama Lily. Suruh gue, sembari nungguin Kenzi yang lagi makan. Gue rebahan aja di kasur. Ken, kenapa sih kita ngobrolnya mesti di sini? Kenapa gak di kamar lo aja? Tanya gue saat dia belum selesai makanannya. Kenzi menelan makanannya. Setelahnya ia bicara. Bodoh, kalau di kamar gue ada si Injo. Dia pasti bakalan ngadu ke mama. Gue gak mau jadi berisik. Hei, benar juga ya. Dan beberapa menit kemudian Kenzi menyelesaikan makanannya. Akhirnya tiba juga. Gue gak sabar sama ceritanya. Dan saat itu Kenzi membalikkan kursinya ke arah gue. Oneng, gue tegasin satu hal ke lu. Gue jadiin lo pacar cuma buat si Lily ilfil terus pergi dari kehidupan gue. Jadi lo tenang aja. Mendengar pengakuannya, gue jadi sedikit tenang meskipun ada juga perasaan kecewa. Tapi gue seneng sih dia mau jujur ke gue. Jadi lo cuma manfaatin gue, Ken? Gue nanya. Tentu aja, sahutnya nyengir. Terus, siapa itu Lily? Apakah dia itu teman lo yang pernah lo ceritain itu? Tanya gue menebak. Bukan. Gue cuma kejebak nembak dia. Maksud lo gimana? Gue masih bingung. Lily itu dulu seniorku di SMA gue yang lama. Dan gue kejebak sama permainan anak-anak di kelas gue yang ngadain taruhan buat nembak dia. Terang di Kenzi bercerita tentang masa lalunya. Dia ini hobi banget ikut-ikutan challenge. Batinku saat mendengar ceritanya. Dan setelah menceritakannya, Kenzi langsung berdiri. Nampaknya dia mau pergi. Ken, lo mau kemana? Lo kan belum selesai cerita. Udahlah Oneng, gue capek. Dan besok gue ada latihan di klub basket. Lo curang Ken. Kenzi tak mempedulikan ocehan gue. Dia santai aja jalan menuju pintu. Dan sebelum keluar,
Kenzi memuji masakan gue. Oneng, mie buatan lo enak. Dan setelahnya dia langsung keluar meninggalkan kamarku. Ketika Kenzi telah keluar, entah kenapa gue tersenyum setelah mengetahui Kenzi menyukai masakan gue. Rasanya ada sedikit kebanggaan ketika dipujinya. Untuk mengekspresikan kebahagiaan itu, gue langsung kembali rebahan sambil meluk Bibi. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Harajuku Network. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin novelnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.